Pas suaranya nggak ada. Oh, belum nyalain. Halo? Sudah ada belum ya? Sudah ada? Oke. Ya, terima kasih. Jadi kode biner itu salah satunya adalah ASCII ya, American Standard. Contohnya adalah kalau kita googling di sini ya, ASCII ya. Nah, dia dibuat dalam bentuk tabel ya, tabel ASCII ya. Ini semua keyboard pakai ini. Nah, oke, jadi kalau dilihat ada angka desimal, oktal, heksadesimal, biner, simbolnya adalah yang ini. Ya. Misalkan oke, ini ada HTML number ya, kode HTML, kemudian ini deskripsinya. Ya, contohnya misalkan kalau kita mana ya? Oh, ini kontrol karakter, sorry. Yang printable karakter yang ini, ya. Simbolnya adalah misalkan ini spasi, ya, space, tanda seru, tanda petik, tanda pagar, dan seterusnya. Nah, misalkan contoh kita mau buat 8 Agustus 23 dalam biner. Binernya itu berapa bit nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 8 bit. Jadi kalau kita mau nulis ini, kita lihat mana angka 8? Nah, ini ya. 8 itu 38. Ya. Jadi kelihatan nggak? Oke, saya perbesar ya. Angka 8, gitu ya. Binernya itu yang ini atau ASCII karakternya ya, ASCII karakternya adalah 38. Bukan ASCII karakter, heksanya adalah 38. Kelihatan? Ini kelihatan? Angka 8-nya itu yang ini, ya. Berarti apa? Kalau 8 Agustus 23 berarti 38 berarti 0011 ya, 3 ya, sama 8. Ya, ini 3, ini 8, gitu ya. 38 heksa ini apa? Biner, yang ini adalah heksadesimal 16. Ya. Desimalnya adalah 70. Ya, kalau kita buat ini jadi desimal 70. Ya, ini sama dengan 8. Oke. Kemudian A besar. A besar itu 41. Berarti apa? 0 1 0 0 ya. 0 0 0 1. Ini A besar. Ya? Ya, silakan. Ya. 0100 ini 4, ini 1. Betul nggak? Hah? Ini 4 kan? 0100 kan 4. 0001 itu 1. Ya, dihitung 44. Ini 0011 ini 3. 1000 itu 8. 1 kemarin kan udah belajar biner nih. 1000 kan 8 kan? Untuk ini kan binernya. Untuk membuatnya jadi heksa dipisahkan 44. Ya.
Tapi kode keseluruhan ini menunjukkan angka 8. Kalau kalian pencet angka 8 di keyboard, yang keluar tuh segini. Yang dikirim ke CPU itu urutan ini. Kalau ini tadi apa? Yang 41 ini A besar. Nanti A kecil beda lagi. Kemudian G mengikuti standar ini. Ini distandarkan. Orang Amerika bersepakat bikin standar. Kalau deret binernya seperti ini, ya, yang akan keluar di layar adalah A besar. Kalau yang dikirim deret binernya seperti ini, yang keluar adalah angka 8 berdasarkan keyboard. Berdasarkan tabel. Ini tadi angka 8 tuh yang ini. Ya. Kemudian ini A besar, ya. Kemudian G kecil. G kecil di sini. Nah, ini 67. Ya. 67 berarti 0 110 ya, ini 6 0 1 1 1, ini 7. Ini sama dengan G kecil. Gitu ya. Terus U kecil. Nah, 75 berarti berapa? 7 0 1 5. Ini sama dengan U kecil. S ya ini 73 01 11 011, ini 3 S kecil. Itu betul. Berdasarkan tabel. Sebetulnya bukan harus, ya betul, pernyataannya harus tahu, tapi nggak harus hafal. Gitu. Kalau tahu aja, kalian tinggal googling kode ASCII, kode yang ini. Ini salah satu pembacaan kode di komputer. Komputer memprosesnya seperti ini. Jadi kalau sebetulnya begitu kita pencet 8 Agustus 23, itu yang muncul adalah deretan bit itu 01 01 01 01 seperti ini. Ini disusun semua ke kanan. Dipisahkan per 88. Paham ya? Itu makanya kita perlu belajar biner. Ya. Kemudian T kecil 74. 74 0100. 4 kan? 74 ya? Ini 0100. Ya, 74 ya. Ini sambungan T kecil. U kecil balik lagi ke sini. S kecil balik lagi ke sini. 23. 2 yang ini 32. Ini ya. 2 itu 32 ya. Berarti 32 011, 2-nya 00 10. 3-nya 33. 33. 33 ya. Berarti sama nih 0011 0011. Bisa ya? Oke, sekarang ulangannya nama kalian masing-masing. Kenapa? Ya, nanti dikasih tabelnya. Harus ada tabelnya gitu. Cuman mungkin tabelnya nggak full seperti ini. Misalkan tabelnya dikasih hanya heksanya. Heksanya tuh ini tabel ini. Tabel ini kan heksa. Iya dong. Loh. Ya, misalkan
Ya, kita latihan. Eh, Oke Pak, nama saya? Mana tadi? Ini ya. Oke. Nama panggilan siapa? Sendiri-sendiri? Boleh. Jadi kalau di bukunya itu kalian bisa tuker-tukeran kode. Nah, gitu kan? Ya kalian nulis dalam 010101 kalian harus bisa baca. Ini bacanya apa? Nah, lihat ke kode ASCII. Oh, maksudnya ini. Dan ini dipakai di juga di pramuka dalam kode Morse. Nah, ini satu titik, ini garis. Boleh, gitu. Jadi komputer juga dulu orang membuat komputer dari idenya dari sana juga. Gitu. Atau pakai asap. Asapnya banyak. Gitu. Nah, kalau sekarang ya, kalian nggak lihat aja ya, saya juga nggak lihat sih. Gitu ya. WiFi yang kalian terima itu teleponnya sebenarnya 0101 banyak nih 01010101 masuk nih. Kita ngelihat data 0101 dari mana gitu. Ya. Oke. Oke. Ini saya oke. Saya kirim ke ini. ASCII ya. Ya, kode yang lain itu sebetulnya ada namanya kode Gray ya. Kemudian ini kan ini kan bahasa karakternya bahasa Latin ya. Nah, sebenarnya ada juga kode yang lain. Siapa? Di sini ada yang orang Makassar nggak? Nah, Makassar juga punya kode sendiri. Bugis ya. Orang Jawa banyak. Nah, ada bahasa atau huruf Sanskerta. Nah, Sunda juga sama. Bedanya A sama O. Cara bacanya, tapi tulisannya sama. Ya, Hana Caraka kalau bahasa Sunda, kalau bahasa Jawa Hono Coroko. Iya, gitu ya. Terus apalagi ya? Kode yang lain. Nah, kalau kalau kita atau kalian biasa WA pakainya karakter Latin ya. Hai, lagi di mana dan seterusnya gitu ya. Kalau orang Korea dia nggak pakai aplikasi WA, jarang. Pakai Kakao Talk. Lain. Kakao Talk. Nah, Kakao Talk. Coba.
Kalau orang Korea pakai Kakao Talk, dia nggak mau pakai bahasa Latin, dia pakainya Hangul. Keyboardnya keyboard Hangul. Enggak. Saya mana dia? Sini ya. Hangul. Unicode. Ya. Nah, misalkan ini ya. Ini namanya kalau yang lain namanya Unicode ya. Unicode. Code. Kelihatan nggak? Nah, Unicode ya. Nah, misalkan cancel. Mana ya? Ada nggak ya? Script. Enggak. Saya nggak bisa buka ya. Nah, ini ya. Misalkan ini ya. Bacanya apa dulu ya? Saya lupa. Ada yang ingat nggak? Ini? Huruf matinya ya? Kalau ini? Vokal apa? Nah, ya kalau yang gini S kalau nggak salah nih ya, saya lupa. Nah ini Unicode-nya 110X misalkan, ya Unicode ditambah 110. Jadi 4 ini kode awalnya 0 misalkan dalam heksa, ya. Sisanya adalah 1100 misalkan, 1101, 1102 dan seterusnya. Gitu ya. Jadi orang sana ya WA-nya pakai huruf kayak gini. Nanti yang Cina ada lagi, beda lagi. Ya, yang Rusia bahasanya apa? Bahasa Rusia. Mana dia? Nah ini, ya, bahasa Kiril, ya. Jadi, nah ini cara menulisnya nggak tahu lah, gini-gini lah, kira-kira pakai bahasa ini. Saya nggak itu paham, ya. Jadi dengan komputer orang bisa membuat itu, gitu ya. Bukan setiap negara sih, tapi yang punya karakter unik, gitu ya. Dan karakter unik dan digunakan, gitu ya. Jadi misalkan kamu Sunda, misalkan Tisoledat, ya Tisoledat. Kamu tulis dalam bahasa Sanskertanya gimana? Bahasa Hana Carakanya gimana? Nah gitu. Kalau kita pakai, ya harusnya kita pakai gitu ya. Ya. Google Translate tidak semua. Jadi ada yang disiapkan, ada yang enggak. Jadi misalkan itu kenapa Google menyiapkan beberapa bahasa untuk translasi. Google pengennya seluruh bahasa di dunia dia bisa translasikan. Pengennya, gitu kan ya. Tapi tidak semua negara memberikan informasinya. Gitu loh. Tapi yang umum tadi misalkan kayak ya Kiril atau Hangul, atau kalau Jepang apa sih namanya hurufnya? Katakana, hiragana, misalkan gitu ya. Kanji. Nah orang Jepang juga sama tuh, WA-nya dia nggak pernah pakai bahasa Latin. Cara mereka Latin kan kalau bahasa Inggris. Kita juga Latin secara umum gitu ya. Orang Arab pakai bahasa Arab. Keyboardnya dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, misalkan gitu. Ya kayak ini ya, kayak apa? Misalkan
Nah, ini ya. Nah, misalkan ini, kita mau cari ayat tentang apa? Ya. Nah, kita buka keyboardnya. Nah, kita bisa buka keyboardnya. Ya, misalkan apa ya? Dalam bahasa Arab, misalkan babun. Nah, babun apa? Ba? Nah, babun pintu misalkan. Search. Ada nggak? Nah, ini tampilkan ya. Biba di ha. Nah, gitu-gitulah. Ya. Tapi ini juga karakter ini diterjemahkan oleh komputer dalam bentuk binary seperti apa. Gitu ya. Disesuaikan ya, Arabic keyboard. Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Jadi mungkin yang saya perkenalkan hanya kode ASCII sama kode Gray, bilangan biner. Bilangan biner kemarin ada apa? Biner, oktal, heksadesimal, ya. Nanti kelasnya kan ada ekskulnya kan, bahasa Korea? Hah? Bikin komunitas aja. Ya kan? Saya nggak bisa, saya nggak bisa. Oke, saya lupa materinya apa lagi ya? Ya, tergambar ya. Jadi bagaimana perangkat input, keyboard, kemudian apa lagi? Perangkat input? Saya absen aja. Ya, biar dibuat random, ya kan? Adi, Adi. Sekarang tanggal 88. Perangkat input komputer apa? Contoh perangkat input komputer. Perangkat input. Input itu yang memberikan masukan ke komputer. Apa? Contohnya? Keyboard. Oke. Andi Fadur Rahman. Kamu? Ya. Selain keyboard. Mouse. Aufa. Aufa mana? Perangkat input selain mouse, selain keyboard. Ada nggak yang lain? Ini kan materinya udah ya di kelas 7 ya. Berarti saya juga lupa dong kamu pernah kelas 7. Sekarang kelas 7? Enggak kali. Saya lupa. Boleh? Boleh? Perangkat Bluetooth. Tapi yang jadi input, misalkan headset itu menghasilkan, memberikan suara, mengirimkan suara, atau menghasilkan suara. Kok mengirim? Masa sih? Belum. Flat screen itu sama monitor bedanya apa? Sama aja. Perangkatnya input atau output? Dari komputer atau ke komputer? Dari komputer. Bukan. Bukan itu. Jadi komputer ya. Otaknya adalah ini, CPU. Ya, Central Processing Unit. Kenapa, Bian? Udah sehat? Oh, cangkel. Ada inputnya.
ada outputnya. Ini termasuk output misalkan. Ditampilkan di sini. Ditampilkan di sini, ini sebagai output. Inputnya dari mana? Dari keyboard misalkan. Ya. Selain keyboard apa lagi? Selain keyboard apa lagi? Mouse misalkan. Selain mouse apa lagi? Kamera, boleh. Ya. Ya. Ah. Apa lagi? Yang lain? USB flash disk. Ya. Flash disk. Ya. Mana nih masuknya? Flash disk, ginilah. Ya. Itu input ya. Bentar, tadi siapa aja? Alpha. Ada ide apa lagi? Selain ini? Tadi yang jawab siapa? Kamu? Siapa sih? Alpha ada. Aulia? Input atau output? Boleh. Ya tadi udah disebutin nih. Ini misalkan contohnya. Ini apa nih? Ini contohnya apa? Ini? Ini. Ini. CPU-nya yang bawah. Ini? Apa? Flat screen misalkan. Atau bukan, dibilangnya bukan flat screen, tapi monitor. Display gitu ya. Seperti itu. Dewi? Nggak masuk. Fazriel? Ya. Contohnya apa? Perangkat output? Earphone, boleh. Imam. Oh, udah tadi ya. Kania. Speaker, boleh. Malia. Malia? Hah? Online? Bapak. Ada gitu? Dapat. Mana ya? Oke. Ini kenapa nih Malia dua-duanya? Maksudnya apa nih? Dua-duanya. Oke, Malia online ya. Kalau online di absennya gimana sih? Absen juga? Hadir juga? Oke. Oke, Mariam? Contohnya? Input atau output? Kamera ini input. Kan dia ngambil, dikirim ke komputer. Tar dulu. Contohnya? Mariam. Komputer bisa PC, bisa HP. Nah, kalau di HP outputnya apa? Atau inputnya apa? Berapa? Apa? Hajar. Sorry. Charger. Kalau di handphone, charger bukan perangkat input. Tapi apa ya namanya ya? Perangkat listriknya. Gitu. Wi-Fi itu maksudnya apa? Wi-Fi itu maksudnya apa? Nah, kalau di komputer perangkatnya namanya apa yang disebut Wi-Fi itu? Itu caranya. Tapi yang jadi gini. Kalau saya nyalakan Wi-Fi, perangkat apa yang aktif di sini? Apa?
USB dari sini. Hmm. Atau kalau pakai data, gitu ya, perangkat apa yang aktif di sini? Kalau pakai Bluetooth, apa yang aktif di sini? Nah, kalau dulu di komputer, ini semua awalnya kan komputer ini adanya di sini, gitu ya. Di model kayak gini. Mana sih kotaknya? Mana sih? Ah, ini ya. Dulu bentuknya itu card namanya. Kartu. Nah, di komputer namanya card kalau dulu. Card WiFi misalkan. Mana dia? Gambar. Nah, dulu bentuknya kayak gini. Ini dipasang di komputer, ya. Ya. Ya, kemudian ada card Bluetooth misalkan. Gitu. Nah, kayak gini. Ada card namanya uh, apa? Modem misalkan. Card modem itu ada yang 2G, 3G, 4G beda-beda. Nah, dulu ini di bawahnya ini ada namanya slot. Ya, slot. Ini dipasang di motherboard. Jadi motherboard, sorry, bukan ini ya. Motherboard, mana gambarnya motherboard ya? Atau yang terpasang di motherboard. Kalau sekarang hampir semua perangkatnya pakai USB ya. Kalau motherboard, board. Nah, ini ya. Jadi card tadi itu dipasang misalkan di sini, kalau atau di sini, atau di sini misalkan, atau di sini, dihubungkan ke situ. Kalau kalian bongkar komputer ini juga sama, dalamnya seperti ini, ada beberapa card di dalamnya gitu ya. Nah, HP juga sama, kalau dibongkar misalkan ya, motherboard handphone misalkan, handphone. Nah, kira-kira mana ya yang ada keterangannya ya? Motherboard, ya anggaplah ini ya. Nah, ini atau ini yang iPhone ya. Ini iPhone isinya begini kalau kalian buka. Nah, masing-masing eh, ada kayak ini, misalkan ini slot untuk SIM cardnya, ini nanti terhubung ke card apa namanya, card modem ya, 3G, 4G atau apa gitu ya. Kemudian ada card WiFi-nya sebelah mana tuh? Pokoknya salah satu di antara IC-IC inilah gitu ya. Ini masing-masing dikasih blok, ada motherboardnya, motherboardnya mana sih? Oh, ini yang ada tanda Apple-nya ya. Ini motherboardnya, sorry, prosesornya iPhone ya. Ya, ini fungsinya sebagai apa? Saya nggak tahu nih, apakah sebagai WiFi-nya gitu ya, IC WiFi-nya atau IC si modemnya gitu ya, kayak gitu. Eh, jadi masing-masing punya fungsi masing-masing ya di sini ya. Ada card USB-nya, ada card. Nah, kayak gini kan slotnya banyak nih ya. Ada untuk kameranya, ada slot double SIM, ada slot memori ya, macam-macam. Gitu ya. Ini kalau di handphone. Kalau di komputer tadi modelnya adalah kayak gini tadi ya. Kalau di komputer, nah modelnya kayak gini. Ini ada prosesor, sorry, prosesornya di sini. Kemudian ini biasanya ada memori. Di sini juga buat memori ini, buat apa namanya, RAM, gitu ya. Kemudian ada port USB, gitu ya. Nah, di sini ada port sound card yang terhubung ke mikrofon dan speaker. Dia terima. Jadi mikrofon itu perangkat input, ya. Speaker perangkat output. Kamera perangkat input, ya. Display monitor perangkat output. Ya, biasa selalu ada lawannya, ya, seperti itu. Kemudian apa lagi?
Apalagi ya? Saya nggak ketemu. Nah ini ya. Ya ini di buku kelas 7 disebutkan semua nih. Bahkan untuk menampilkan, enggak, ini buku kelas 7. Ya, jadi kalian buka lagi juga ya. Ada motherboard, nah ini VGA card untuk menampilkan gambar di monitor, kemudian ada sound card untuk menampilkan suara ya. Kemudian kalau VGA biasa, VGA card yang begini itu paling bisa menampilkan gambar kayak Minecraft ya. Tapi kalau resolusinya pengen bagus HD, kita harus pakai GPU atau graphic card gitu ya. Ini semua dalaman atau perangkat-perangkat yang ada di dalam komputer ya. Kenapa? RTX itu salah satu jenis graphic card juga sama. Ya, graphic card kalau nggak salah. RTX ya. Nah, kemudian ada perangkat yang lain. Nah, misalkan ini apa namanya? Ryzen itu apa? Ya, prosesor biasanya. Kalian bisa lihat nih, misalkan nih laptop saya ini, sorry, saya nggak bisa. Nah, inilah ya. Laptop saya prosesornya Ryzen. Ada yang prosesornya Intel. Ada yang prosesornya apa? Yang lain apa ya? Biasanya AMD Ryzen, Pentium gitu ya, atau Snapdragon. Biasa kalau di handphone namanya Snapdragon gitu ya. Itu prosesor Intel. Jadi i7, i3, i5, i7, i9 itu prosesor Intel generasi ke-7, ke-8, ke-9 atau berapa gitu ya. Oke, nah nih printer input atau output? Output ya, ini bisa di checklist di sini. Mikrofon input. Nah, kemudian ini apa? Ada yang tahu? Hard disk. Hard disk itu perangkat storage, penyimpan. Ya, dia nyimpen data. Ya. Kemudian ini apa nih? Tablet pad. Apa? Input atau output? Input. Karena dia kan apa yang ditampilkan di sini tampil di layar. Terus ini ada card tadi ya. Card tadi bisa jadi ya bisa jadi input juga. Nah, ini keyboard laser. Nah, keyboard tetap aja namanya mau bentuknya apapun dia input ya. Joystick input. Karena apa yang dirubah di sini mengakibatkan perubahan di sana kan gitu ya. Speaker Bluetooth, output ya, namanya speaker tetap output gitu ya. Oke, apalagi nih? Ini kalian kelas 3 akan ditanya lagi juga. Kelas 3. Kelas berapa? 9. Ya, pemantapannya nanti di kelas 9. Makanya saya minta kalau bisa kalian punya catatan lengkap semua mata pelajaran supaya nggak susah nanti kelas 9 nyari-nyari lagi. Ya. Terus apalagi nih? Nah, sistem biner dan seterusnya itu kita bicara di hardware. Nanti kita kalian juga akan belajar tentang operating system dan software lah gitu ya. Oke, aplikasi mana sih? Halaman berapa? Kemarin terus. Nah, ini ya. Kita lihat nih, kalau kalian disuruh atau diminta orang tua kalian, kamu mau komputer nggak? Yang seperti apa? Yang seperti apa bisa gaming? Nah, ini ya. Jadi kalian harus tahu nih, prosesornya apa, monitornya berapa besar,
Monitor ini satuannya inch, ya. VGA-nya apa? Ya, kelihatan nggak? Ya. RAM-nya berapa? Hard disk-nya berapa? Perlu DVD read write nggak? DVD read write, DVD itu buat penyimpan data, ya. Lebih besar kapasitasnya daripada CD, ya. Perlunya yang seperti apa, gitu ya? Yang ada yang hanya ini ada DVD RW. RW belakangnya itu read sama write. Jadi ada yang bisa dipakai untuk merekam dan bisa ada yang hanya bisa dibaca, ya, seperti kaset lah, kayak gitu. HDMI perlu nggak? Buat apa? HDMI itu yang mana? Yang mana? Nah, kalian mana? Ini mana? Oh, bukan. Nah, yang biru ini VGA. Beda. Ya, kalau HDMI mana dia? Nah, ini CD ya. Kayak gini ada CD, ada hard disk eksternal, ada flash disk, ada micro SD. Ini perangkat penyimpan semua. Ya, nyimpan data. Paling besar? Tergantung. Ini misalkan 16, di sini tulisannya 16 giga. Ada juga ini 16 giga. Kalau ini hard disk eksternal biasanya 1 tera, setengah giga. Setengah giga berapa? 500 megabyte, ya. Gitu ya. Nah, kalau CD kayak gini biasanya hanya berapa sih? 512 kilo biasanya. 5 KB. Ya. Nah, ini yang biner kemarin kita udah bahas. Nah, ini ya, yang tadi ya, ASCII ya. Soalnya apa ya? Bukan, kita lihat latihan di bukunya apa bentuknya. Oke. Kita masih ada beberapa menit lagi nih. Belum ah. Oke. Mariam tadi udah. Miska? Ada? Miska? Oke. Nih, bilangan binernya kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan? Ya, berapa desimalnya? 1. 0001 1 ya. Oke ya. Terus Arif. Mana Arif? 10111. Yang bisa boleh ke toilet. Wah. Iya, berapa? Salah. Arif. Naila. Ya. 10111. Berapa? Salah. Hah? Ini berapa? 1, 2, 4, 8, 16.
Ya, 16 ditambah 4. Berapa? 20 ditambah 2. 22 ditambah 1. Nah, itu yang benar. Nggak ada yang benar ya. Ya, ingat aturannya 1, 2, 4, 8, 16. Kali 2 aja. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 128 kali 2, 128. Kan 64 kali 2, 128. 100, 164 kali 2 berapa? 64 kali 256. Terus 512 kali 2 kali 2 kali 2. Oke. Nur Aini. Mana? Nur Aini mana? Kamu? Oke. Kalau ke atas itu 1 dan ke bawah itu 0, maka ini adalah 1 0 0 1. Ya, 1 0 0 0 1. Oke? Berapa desimalnya? 1 0 0 0 1. Nggak boleh ke toilet. Iya, berapa? Yang bisa boleh pulang. Belum ya? Berapa? Good, Arif. Bian. Bian, kalau bilangan desimalnya 100, berapa bilangan binernya? Movie udah hilang. Oke. Sri Nur Hayati 100 binernya berapa? Betul. Ya ini kan kode binernya. 100 desimal. Berapa binernya? Atau ini dulu deh, siapa? Hah? Oke, yang gampang dulu deh, 10 deh. 10 kode binernya berapa? Berapa? Oke. Ya. Ntar, sebentar lagi lah. Siapa? Dikit lagi. Siapa namanya? Ntar dikit lagi. Oke, terakhir nih soalnya nih 100. Berapa? Coba. Ya nggak tahu ini 100 itu berapa? 100 desimal, kode binernya berapa? 1?
Berapa? Hah? 1 0 0 1 1 0 0 1. Tadi. Oke. Gimana caranya paling cepat? Tadi kan? Sorry. Paling cepat adalah berapa? 32 64. Habis ini 128. Ya. Dan seterusnya. 100 itu paling dekat kemana? 4. Berarti ini 0 ya. Berarti ini 1 ya. Ya. 64 tambah 32? 6. Lebih besar lebih kecil? Lebih kecil. Berarti ini 1. Oke. 96 tambah 16? Oke. Tambah 8? 0. Tambah 4? Ya hitung ini kan satu-satu sini. 64 tambah 32? Berapa? 96. Tambah 4? 0 0. Ini. Gitu caranya yang cepat. Boleh? Berapa? 1 2 4 8 16 32. Udah kebanyakan. Berarti ini 0 1. Tambah. Berarti 0 1 0 0. Itu caranya paling cepat merubah dari desimal ke biner. Ya, 57. 57. Belum boleh keluar. Ya udah. Ayo 57 berapa? Binernya. Tiga puluh dua. Setelah 32 64. Lebih ya, ini nggak mungkin ya. Berarti ini 0 ya. Tuh. Tambah ini 1. Wah, nyontek. Bener nggak? Berapa? 1 1? Berapa? 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 1 1. 0 1 salah. Ini berapa? 0? Iya 57 kan? 1 1. Ya, ini 3 kan 0 1 1 1. Ya, 0 0 1. 48 56 57. Ini di jumlah, 48.
56. Oh, enggak. Tambah 1. Tambah 1 dong. Oke. Nanti nggak ke kota itu udah kayak sana dulu. Sok. Berapa? Berapa? Boleh. 101. Ya. Bisa nggak di 101? Berapa binernya? Ngerti? Mas bingung? 1 ini soalnya. Oke. 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Nggak tahu. 128 lebih besar ya, pasti 0 ya. 64. 1. Tambah 32. Berapa? 96. Tambah 4. 100. Tambah 1. Kita sampai jam berapa nih? Sri Nur Hayati tadi mana? Terserah. Ya berapa? Ya serah kamu lah. 25. Gak apa-apa. 25 berapa? Berapa? 110 10 enggak salah. Jadi gini, salah satu udah kamu udah 110 10 salah. Kenapa? Nol. Waktunya pengisian Givom minat. Jadi gini, berarti berapa? 16 tambah 8 berapa? 24 tambah 1. Berarti 16 tambah 8 tambah 1. Nah, paling gampang nandainnya kalau bilangannya ganjil,
Kalau bilangannya ganjil, belakang ini udah pasti 1. Kalau belakangnya 0, pasti genap. Karena ada tanah tambah 1. Tuh, udah ditungguin. Ini apa? Jivo minat informatika. Oke. Kita tutup dulu, nanti kita di luar. Kalau mau lanjut ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi semuanya atas pelajaran hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengen pindahin dari laptop ke sini, file gimana ya? Ada yang tahu? Apa tadi? Pindahin video dari sini ke sini gimana caranya? Apa ya tadi ya materinya ya? Proses. Oh, sorry, kode biner dan perangkat komputer. Gak ada tugas. Oke, makasih. Gimana caranya? Nah, ini beda laptop nih. Saya pindahinnya gimana? Atau nanti aja deh. Di WA. Mau pindahin data ke sini. Ini ada pelajaran lagi nggak? Kosong. Nggak ada refleksi. Oh. Gimana ya pindahinnya ya? Oh, ke K8. Sebentar. Saya buka ini aja deh. Nanti web. Saya pindahin ke